Donald Trump telah menarik pelatuk setelah berbulan-bulan melakukan persiapan. Presiden Amerika tersebut akhirnya kemarin menangkap Nicolas Maduro dan istrinya. Mereka dijemput dari Caracas yang merupakan ibu kota Venezuela. Mereka akan diadili di Amerika. Ini adalah serangan yang mengirim gelombang kejut ke sebuah negara di Amerika Latin. Serangan yang cepat namun intens, semacam operasi smash and grab atau serbu dan tangkap. Pertama, mari kita lihat bagaimana hal itu berlangsung. Ledakan terdengar sekitar jam 2 pagi di Caracas. Tak lama kemudian gumpalan asap mulai membumbung. 2 target utama dihantam di ibu kota Venezuela. Satu adalah La Carlota yang merupakan lapangan terbang, yang lainnya adalah Fuerte Tiuna yang merupakan pangkalan militer utama di kota tersebut. Lokasi berikutnya juga terkena dampak seperti parlemen Venezuela, istana kepresidenan, pangkalan terdekat dengan jet F-16 dan bandara Mauqueta. Setelah serangan ini, sebagian wilayah Caracas gelap gulita. Para ahli mengatakan setidaknya selusin helikopter telah digunakan dan Anda bisa melihat mereka menukik di atas Caracas. Venezuela memang memiliki pertahanan udara, mereka memiliki sistem S-300-nya Rusia. Mereka juga memiliki proyektil yang dipasang di bahu. Jadi bagaimana pesawat Amerika itu bisa begitu dekat? Bisa dikatakan sistem Venezuela telah dilumpuhkan oleh serangan awal Amerika, atau mereka lengah. Apapun alasannya, ada sedikit perlawanan. Presiden Amerika mengatakan satu helikopter terkena tembakan tapi berhasil terbang kembali. Ditambah beberapa tentara terluka. Tidak ada korban jiwa, tidak ada aset yang hilang. Kemudian setelah beberapa saat setelah kejadian, semuanya sunyi. Tidak ada lagi ledakan, tidak ada lagi helikopter yang terbang rendah. Pejabat Venezuela mengutuk serangan militer Amerika tersebut. Mereka juga meminta orang-orang untuk turun ke jalan dalam aksi protes. Namun Washington diam. Tidak ada kata resmi tentang operasi ini dari Amerika. Presiden Trump lah yang memecah keheningan itu. Dia memposting pesan di media sosial sekitar jam 4.30 pagi waktu Washington atau 5.30 pagi waktu Caracas. Jadi sekitar 3,5 jam setelah ledakan. Dan inilah yang ditulis Trump. Amerika telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya Presiden Nicolas Maduro bersama sang istri. Mereka ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut. Operasi ini dilakukan bersama dengan penegak hukum Amerika. Jadi Amerika menangkap Maduro dan istrinya dan menerbangkannya keluar dari Venezuela di tengah malam. Laporan mengatakan Trump memberi lampu hijau untuk operasi ini beberapa hari yang lalu. Pertama, dia meminta CIA untuk menemukan lokasi Maduro. Biasanya presiden akan tinggal di istananya, tapi di tengah ketegangan yang meningkat, Maduro tidak tinggal di istana. Mungkin dia ingin membuat Amerika terus menebak-nebak. Trump mengatakan Maduro ditangkap dari sebuah gedung. Tidak dijelaskan apa tempat itu dan lokasinya. Apapun itu, Amerika menemukan di mana dia berada. Setelah Maduro ditemukan, Angkatan Darat Amerika turun tangan, khususnya Delta Force. Ini adalah sayap elit militer Amerika. Mereka berspesialisasinya adalah untuk operasi rahasia beresiko tinggi. Misi di mana target bernilai tinggi harus ditangkap atau dilumpuhkan. Delta Force yang sama juga digunakan di tahun 2019 yang lalu melumpuhkan pemimpin ISIS saat itu, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi di Suriah. Jadi Delta Force masuk, mereka menangkap Nicolas Maduro dan istri dan mereka menerbangkan keluar Venezuela. Laporan media Amerika mengatakan mereka diseret keluar dari tempat tidur mereka dan Presiden Trump menonton secara langsung. Sementara itu, Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan Presiden Amerika menawarkan beberapa jalan keluar, tapi sangat jelas selama proses ini perdagangan narkoba harus dihentikan dan minyak yang dicuri harus dikembalikan ke Amerika. Dan ini cukup menarik. J.D. Vance mengatakan dua tujuan misi Amerika. Pertama adalah mengakhiri perdagangan narkoba, yang kedua adalah mengembalikan apa yang disebut minyak curian. Apakah penangkapan Maduro memastikan kedua tujuan itu tercapai? Dan jika tidak, apa yang dilakukan Washington berikutnya? Ini adalah pertanyaan besar yang harus diperhatikan. Sementara itu, yang kita ketahui, ini bukan serangan skala besar seperti yang diklaim Trump. Hanya serangan terarah dan terbatas, ilegal, yang sudah digodok sejak lama. Maduro telah didakwa oleh pengadilan Amerika pada tahun 2020. Dia menghadapi tuduhan terorisme narkoba. Dan pada tahun 2025, Trump mulai membangun kekuatan militer khusus ke Venezuela. Lebih banyak kapal perang dan pesawat tempur Amerika dipindahkan ke Karibia. Kemudian pada bulan September, aksi dimulai. Amerika menyerang apa yang disebut kapal narkoba di wilayah tersebut. Ada lebih dari 300 serangan dan lebih dari 100 kematian. Dan di tengah-tengah serangan itu, Amerika mencoba menangkap Nicolas Maduro. Sekali, mereka mencoba menyuap pilotnya. Ini terjadi di bulan Oktober. Amerika mencoba menyuap pilot Maduro. Pada dasarnya mereka ingin pilot tersebut menerbangkan Maduro ke Amerika.
Rencana itu tidak berhasil. Kemudian pada akhir Desember Amerika meningkatkan serangan lagi. Mereka beralih dari serangan kapal menjadi penyerangan daratan Venezuela. Sebuah pelabuhan yang diduga terkait narkoba dihantam. Kemarin operasi itu terjadi pada puncaknya. Sejarah menunjukkan apa yang dilakukan Amerika selalu merusak sebuah negara. Tidak di Amerika Latin, tidak di Asia Barat, tidak dimanapun di dunia. Meskipun demikian, ini adalah keputusan yang dibuat oleh Donald Trump. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah penangkapan Maduro akan mengakhiri rezimnya? Atau akankah rezimnya tetap bertahan? Atau membuat Tiongkok jadi punya alasan untuk menyerbu Taiwan? Peace.